Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat Mawar, kembali lagi bersama Mawar Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial dan yang sangat istimewa. Yang mana beliau ini dulunya sering banget mendapatkan juara paralel di MA Lanwar. Bahkan dulunya beliau itu juga sering mendapatkan juara di MA Lanwar. Siapakah orangnya? Daripada penasaran, langsung aja kita sambut Kak Nadib. Assalamualaikum Kak Nadib. Waalaikumsalam. Bagaimana Halo, kabarnya hari ini, Kak? alhamdulillah kabar aku baik ya. Nah, Kak Nadib kan lulusan MA Lanwar nih, Kak. Iya. Sekarang ini Kak Nadib ini kesibukannya ngapain sih, Kak? Oh, alhamdulillah sekarang itu saya kan statusnya gap year ya, belum kuliah, mau daftar SNPT lagi tahun ini. Insya Allah ingin mengambil jurusan teknik biomedis di Universitas Airlangga Surabaya. Moga-moga keterima ya. Amin ya Allah. Terus sekarang tuh saya itu lagi ikut les bimbingan belajar di Ganesha Operation itu di Tuban sendiri untuk persiapan SNBT supaya lebih siap gitu. Nah, Sebelum kita lanjut ke pembahasan nih, Kak. mm, Kakak bisa nggak nyeritain biografi atau riwayat pendidikan Kakak dulu sampai sekarang? Oke. Nama lengkap saya itu Ahmad Dahlan Nadif. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Saya dulu pernah bersekolah dasar di MI Negeri 1 Tuban. Terus saya merantau melanjutkan pendidikan di MTS Al-Anwar Sarang ini. Terus ternyata saya di Sarang ini kok nyaman, kok kekerasan gitu ya. Itu terus saya melanjutkan lagi di Madrasah Aliyah MA Al-Anwar sinilah. Terus saya tuh di sana di MA Al-Anwar itu ingin upgrade diri, mengembangkan skill banyak ya gitu ya. Terus saya akhirnya memutuskan untuk ikut organisasi Al-Kalam Journalism. Kebetulan di sana saya itu ikut kayak divisi koran lah gitu ya, divisi koran. Terus alhamdulillahnya juga saya ternyata terpilih jadi ketua selama 1 periode. Satu periode. Iya. Nah, itu gimana, Kak? Perjalanan awalnya kok bisa masuk organisasi jurnalis? Kenapa saya bisa masuk organisasi jurnalis? Jujur dulu awalnya tuh pas kelas 10 kita kan ditawarin yang namanya itu ikut organisasi mana gitu kan. Terus awalnya saya pilih 2 tuh, OSIS sama Nufis, tapi ternyata saya izin ke orang tua. OSISnya nggak di ACC, disuruh nggak boleh OSIS karena kayak OSIS kan terkenal kan dia sering ninggal pelajaran untuk ikut kegiatan ngurusin apa gitu ya. Jadi saya nggak boleh. Terus akhirnya saya izin lah. Ya udah Bu, ya udah ya saya ikut organisasi jurnalis aja. Oh, organisasi jurnalis itu kayak gimana? Saya jelasin dong garis besarnya kayak yang wawancara, terus yang bikin koran, bikin mading gitu kan. Terus ternyata sama orang tua di ACC dibolehin ikut. Akhirnya saya ikut novis sama jurnalis, kaligrafi sama jurnalis. Tapi yang kaligrafi itu nggak bertahan lama, cuma beberapa bulan aja karena saya emang eh, apa ya namanya malas ya. Mager. Iya, mager buat tulisan-tulisan terus tuh kayak agak mager gitu ya. Terus akhirnya saya masuk di jurnalis terus lama sampai kelas 12 ya itu sampai turun jabatan itu kan itu saya banyak banyak belajar banyak banget hal gitu kan kayak belajar cara memimpin, belajar cara untuk uh, serawung lah apa ya berkomunikasi dengan teman-teman gitu kan, terus kayak bekerja sama, bekerja dalam tim, terus kayak belajar untuk membuat teks, mencari ide-ide yang bagus gitu. Banyak saya belajar di jurnalis tuh. Berarti emang waktu masuk jurnalis itu nggak ada modalnya, ya? Nggak ada, tetap Nggak ada. saya tuh nol banget, aku tuh nol banget dari masuk tuh nggak punya persiapan apa-apa, aku tuh dulu nggak bisa koreksi, bahkan nggak tahu kalimat baku yang mana, yang mana itu kurang tahu. Tapi eh, di jurnalis itu aku belajar sampai akhirnya aku bisa banyak hal gitu. Nah, kan katanya kakak nih sempat jadi ketua nih. Nah, Itu gimana sih ceritanya kok bisa jadi ketua jurnalis tuh? aslinya tuh saya jadi ketua karena ketidakadilan sistem. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena aslinya pemilihan ketua jurnalis itu didasarkan pada asas demokrasi. Demokrasi. Demokrasi, Iya. ada voting kan Iya, di ada situ, voting. ada voting pemilihan pemungutan suara gitu kan. Iya. Tapi pas zaman saya itu nggak ada voting, tiba-tiba saya dijadiin, Suka kaget gitu. iya loh, kok aku jadi ketua? Padahal nggak ada bilang apa-apa, tiba-tiba aku jadi ketua, ditunjuk sama pembina sama kakak kelas. Terus satu angkatan sama adik kelas itu setuju semua. Lah, aku dalam hati gini loh, kok gini gitu kan. Tapi ya udah, yang namanya udah dipilih kan semaksimal mungkin kita harus menjalankan tugasnya kayak nggak bisa
udah dipilih terus alasannya orang aku nggak mau kok, jadi aku nggak bisa ngerjain, ya nggak boleh gitu kan. Iya, Jadi harus sungguh-sungguh lah gitu. ya emang awalnya dari terpaksa hingga jadi terbiasa, Terbiasa sampai ahli ya sampai gitu. ahli. Mm-mm. Iya benar-benar. Nah, di sini kan di Alkalam Jurnalis nih, Kak. Mm-mm. Ada divisi apa aja sih, Kak, di dalamnya itu? Di zaman saya dulu itu ada 3 divisi utama ya. Divisi yang pertama itu divisi koran, divisi saya sendiri. Yang kedua itu divisi mading, yang ketiga, yang terakhir itu divisi media. Nah, kalau media gimana, Kak, tugasnya? Media itu dulu itu kayak mereka itu membuat konten. Yang pertama konten-konten seputar Emak Al-Anwar gitu. Terus ada yang sekarang ini kayak ini podcast. Nah, Yes. podcastnya juga termasuk tugas dari divisi media. Terus dulu itu ada kayak publikasi-publikasi, terus dokumentasi-dokumentasi itu yang ngurusin media semua. Ya, jadi biar nggak santri itu ketinggalan zaman gitu ya. Kayak nggak apa santri itu nggak eh, stigma yang menempel di santri itu bukan cuman kuno, terus kitab kuning sama peci, bukan. Iya. Tapi santri itu juga harus bisa berkembang, harus bisa menggunakan teknologi supaya apa? Supaya umat zaman sekarang itu kan nggak orangnya itu modern-modern ya, Iya. kayak kota-kota udah mengenal teknologi, HP, laptop, tablet, Iya. sejenisnya, terus lebih sering scroll daripada baca. Iya. Nah, secara fakta kan gitu. Makanya kita itu para santri juga harus mengembangkan inovasi, gimana caranya kita bisa mengedukasi masyarakat yang dalam zaman sekarang, dalam waktu ini ya, itu kan nama pondok pesantren mohon maaf kurang bagus ya di kalayak umum ya. Jadi kalau bisa kita sebagai santri itu gimana caranya bukan malah memperkeruh suasana, tapi kita memperbaiki, meluruskan pandangan orang terkait pesantren. Iya. Dia emang teknologi ini udah maju banget ya. Udah maju Sampai ada AI itu yang Mm-mm. orang masuk neraka itu. Ya, itu kan tadi masalah media tuh. Kalau masalah yang apa namanya selanjutnya tuh koran. Koran. Ya itu koran gimana? Koran itu, kebetulan kami di Al-Anwar ini ya, Kolam Jurnalisme itu punya produk internal yang namanya itu koran AWR Pos. AWR Pos. Ya, AWR Pos itu awalnya dulu banget itu cuman dipasang atau dipublikasikan di internal MA aja, di internal Madrasah Aliyah. Tapi pas beberapa tahun lalu itu ada keputusan dipublikasikan ke seluruh yayasan. Jadi SMP, MI, MTS, SMA itu juga dapat. Nah, di dalam isi koran AWR Pos ada apa aja sih, Kak? Banyak. Ada berita itu ada 2, berita dalam internal kita aja sama berita luar yang meliput tentang kayak apa kejadian-kejadian yang aja di luar yayasan Al-Anwar ini ya. Iya. Terus ada opini yang mencakup tentang pendapat orang terkait suatu peristiwa, suatu problem itu kan. Terus ada artikel ya kayak artikel pada umumnya gitu membahas sesuatu itu. Terus ada kolom ilmiah yang terfokus pada kolom ilmiah ya, ilmiah gitu kan, kayak sains gitu ya. Iya. Terus ada karya santri itu kita mengumpulkan banyak karya-karya santri, bisa berupa puisi, gambar atau kaligrafi juga bisa. Terus ada lagi tuh cerpen. Cerpen. Ya, cerpen itu diambil juga dari sukarelawan santri yang mau menyetor cerpennya, terus kami jurnalis itu mempublikasikannya di koran. Iya, biar kita bahwasannya kita menunjukkan karya anak bangsa gitu. Iya. Terus di koran itu juga ada apa namanya produk yang namanya itu buletin digital. Iya. Nah, buletin digital itu biasanya dipublikasikan ke guru-guru internal MA Al-Anwar, terus juga bisa diakses oleh khalayak umum lewat Google Drive. Berarti ada sistem websitenya juga ya? Ada. Berarti udah canggih banget sih Canggih, sekarang. Alhamdulillah. Nah, itu kan ada koran tuh, Kak. Ada lagi apa namanya mading. Kalau mading Mading itu ya majalah dinding itu ya. Berarti santri itu berkarya, bisa bikin gambar, terus bisa bikin kayak alur cerita gitu juga bisa, terus bisa bikin tulisan-tulisan itu nanti ditempelin di mading MA Al-Anwar kan. Terus nanti biar biar nanti itu banyak yang teredukasi gitu dengan madingnya. Ya, tapi kreasi-kreasi itu cuma apa, dari gambar atau banyak jenis-jenisnya? Banyak. Ada gambar, terus kadang di mading itu juga ada pegon ya, pegon juga ada. Terus kayak ada tentang pembahasan, kadang di mading itu juga membahas tentang beberapa hal yang lagi hot gitu. Misal kadang tuh misal dekat hari raya kita anak mading itu kayak bahas tentang keutamaan hari raya, terus amalan-amalan apa gitu kan, terus kayak istimewanya hari raya itu apa gitu. Jadi ya fleksibel aja kontennya. Iya.
Kalau ini apa namanya, kan kita balik ke koran nih Kak. Itu cara mengambil sumber informasi lewat mana tuh? Macam-macam. Kalau konten berita internal itu kita bisa dari liputan atau dari wawancara. Terus kalau selain itu kayak dari kolom ilmiah, terus dari artikel, itu kita bisa mengambilnya dari searching di internet atau baca-baca paper, jurnal dan lain-lain gitu kan. Terus kalau opini kita bisa mewawancara orang yang ada di bidangnya. Terus kalau di apa ya? Di kolom cerpen sama karya santri itu kita bisa ambil dari sukarelawan yang ingin menyetor karyanya gitu. Oh gitu. Tadi kan katakan di dalam koran Aware Post kan ada banyak tuh Pak, macamnya. Ada banyak isinya. Ada berita dalam, berita luar, opini, artikel. Nah itu kalau masing-masing definisinya gimana Kak? Mulai dari mana dulu nih? Kalau dari opini dulu dah. Opini itu definisinya adalah suatu pendapat yang disertai dengan data ya, disertai dengan bukti atau penguat yang jelas-jelas kuat gitu kan. Itu kalau di dalam konteks koran itu bisa dibuat, opini itu bisa bertanya kepada atau mewawancarai orang yang emang benar-benar ahli. Misal kita mau bertanya tentang ilmu agama, kita bertanya kepada guru-guru yang sudah ahli di dalam bidang itu. Atau kita misal bertanya ilmu sosial, ya kita tanya ke orang yang sudah ahli gitu kan. Terus jangan lupa, kadang kan ada orang itu yang kurang memberikan data atau kurang bukan bukti, cuma memberikan opini aja. Itu belum bisa dianggap opini. Oh belum bisa. Belum bisa. Kita harus riset lagi, harus riset ada pendukungnya enggak gitu. Tapi udah harus ditulis sumber. Kalau misal kita dapat dari jurnal ini, misal opininya udah disebutin tuh, nanti kita tambahin misal di tengah atau di belakang atau di bawah itu kan bisa ditambahin kayak gini, berdasarkan dari ini ternyata ini terbukti gini gitu, bisa. Terus kalau mau tanya gimana cara cari topiknya ya, yang pertama itu emang insting sih. Kayak kita itu harus punya pemikiran yang emang mikir terus gitu loh, mikir terus kita bisa ngedapetin temanya itu dari situ. Cuman kadang orang itu kebingungan, ini mau bahas apa ya gitu. Kadang udah bingung duluan, udah budrek duluan lah istilah Jawanya itu. Terus kita itu emang harus sering-sering refresh pikiran gitu kan. Jadi kalau bisa itu misal itu kalau emang kalian emang serius nih mau bikin yang opini gitu, itu mungkin bisa pagi-pagi gitu pas wiridan subuh atau sebelum subuh lah, sebelum subuh pas pujian gitu kan, bisa mikir lah ini apa ya tema yang bagus. Biasanya tuh dulu saya itu juga gitu ketemunya, tiba-tiba nemu aja yang tema yang cocok itu. Terus kita juga harus memikirkan dampaknya, itu bisa menimbulkan kontroversi atau cuman sekadar menarik atensi doang. Berarti kalau kontroversial tuh nggak bisa ya? Bukan nggak bisa, tapi kurang disarankan. Oh kurang disarankan. Kurang disarankan. Kecuali memang yang perlu. Kan kadang ada tuh yang kadang orang rasanya benar, tapi ternyata secara data atau secara syariat itu salah. Bisa. Kalau misal ada tuh pendapat, misal ditanyain pendapat seseorang tentang orang yang merasa si paling itu. Oh iya. Itu kan kadang ada orang yang ngerasa itu kalau dia udah pintar, dia udah ahli, dia itu bisa seenaknya. Padahal enggak kan? Iya. Nah, itu bisa berdasarkan kontroversi, tapi diperlukan. Enggak apa-apa. Kalau artikel itu basisnya data, basisnya itu penelitian, bukti atau dan lain-lain lah. Kayak misal membahas artikel tentang apa? Misal artikel apa tuh? Bingung. Misal itu kita bahas artikel tentang teknologi CCTV. Kita bisa bahas tentang teknologi CCTV itu kayak awal mulanya gimana. Ini kan udah ada catatannya ya, udah ada datanya, itu tinggal kita citasi, kita tulis kembali dengan bahasa yang asik, bahasa yang bisa dimengerti banyak orang, terus bahasa yang bisa menarik perhatian banyak orang. Terus ada lagi tuh yang mirip-mirip artikel itu karya ilmiah. Karya ilmiah itu, kalau ilmiah itu ya, itu tuh isinya mirip artikel, cuman isinya lebih ke data saintis. Jadi kalau bisa bikin karya ilmiah itu harus didasarkan dengan jurnal, paper, riset tertentu. Jangan cuman nulis misal kayak oksigen dibuat bernafas, ya mana penelitiannya? Gitu. Kosong. Kalau bisa disertakan sumbernya. Kalau emang sumbernya terlalu rancu, ya dicari dulu. Itu. Kalau karya ilmiah kan gampangnya itu kayak ya penulisan profesional gitu kan, yang
isinya itu data-data saintis gitu. Jadi ya harus memang didalamin lagi gitu. Ya kalau apa namanya itu artikel sama opini beda ya, Kak? Beda, kalau Beda ya? artikel itu basisnya itu data, fakta yang udah jelas. Hmm. Kalau opini itu apa ya? Kalau opini itu cuman pendapat, tapi ada dasarnya. Oh, Bukan cuman pendapat kosong gitu doang enggak. nggak ngomong kosong jadi. Jadi kalau di artikel itu isinya itu daging kayak ya bukan bukan opini gak ada dagingnya bukan, cuman kayak isinya itu udah data fakta gitu. Kalau itu Kak, kalau pegon, Kalau pegon ya pegon udah. pegon ya. Jadi Ya pegon, tulisannya tulisan pakai pegon gitu. pakai Arab gitu. Pakai tulisan Arab Arab Jawa kalau Arab, biasanya. Arab Jawa ya. Paling santri udah ngerti kan. Udah, nanti saya yakin di sini santri pinter-pinter kok. Iya. Nah, itu kalau koran kan bagi dua tuh Kak. Ada berita dalam, Mm-mm. ada berita luar. Oh iya, Kalau berita dalam tuh kayak gimana? berita dalam itu kalau di zaman aku dulu ya nggak tahu kalau sekarang udah berubah apa enggak. Dulu itu berita dalam itu untuk berita dalam lingkup yayasan. Ya, San. Ya, jadi kayak misal di SMP Al-Anwar ada apa gitu, ada berita acara gitu. Kita masukin ke berita dalam. Tapi kalau misal berita luar itu di luar lingkup yayasan. Kalau misal di Al-Anwar 1 ada apa Oh, gitu, iya. terus di MUS, di MIS atau di internasional ada apa gitu, maksudnya berita luar. Kalau dulu zaman aku gitu. Nggak tahu kalau zaman sekarang. Ya bedanya cuma di letak kejadiannya aja sih. Gitu doang. Nah, untuk mengambil sumbernya dari mana Kak? Sumber berita. Sumber itu mungkin ya ini bisa dipelajari oleh adik-adik orang. Mm. Itu pencarian sumber itu ada tingkatannya. Yang pertama itu penyelenggara pasti. Misal kayak ada acara apa? Acara lomba. Yang ditanyain itu yang paling kuat untuk ditanyain, powernya kuat itu bukan guru, bukan peserta, tapi penyelenggaranya. At least kalau di sini which is itu OSIS. Kalau misal ada acara ceramah di masjid misal itu ya yang ditanyain itu bisa yang ceramah atau bisa yang ngadain. Jadi semuanya itu punya power sendiri-sendiri, tapi diperlukan skala powernya. Misal informasi utamanya kapan acaranya berlangsung, ini acaranya apa, di mana, terus bagaimana berlangsungnya, urutan-urutannya apa aja, itu biasanya ditanyain ke penyelenggara. Terus diperlukan narasumber kedua, biasanya itu peserta atau yang merasakan kayak dampaknya gimana sih gitu. Oh, iya. Kayak misal ada naudzubillah ada bencana gitu kan ya. Itu yang ditanya, yang artikel pertama ditanya itu, yang beritanya itu pasti wawancara ke kadang itunya apa namanya? Yang itu loh. merasakan itu. BMKG-nya. Oh, BMKG. Kayak itu kayak apa, kejadiannya apa, terus secara saintis itu gimana, terus yang kedua itu baru yang merasakannya, yang yang terkena ini baru dampaknya itu gimana gitu. Jadi ada skalanya, nggak boleh salah-salah milih wawancara juga. Berarti batasnya 3 atau bebas nih? Bebas. Bebas ya? Bebas. Oh, boleh banget. Tapi kalau bisa 2 minimal. Kalau ngeliput itu sama. Kalau ngeliput ya kamu datang ke tempat acaranya atau ke tempat kejadian perkaranya, terus nanti kamu amati, terus kalau ada yang harus ditanyakan, bisa ditanyakan, kayak misal kalau belum jelas nih kronologinya kayak gimana ya tanya, harus wawancara. Wawancara juga ya. Liputan itu menurut saya itu lebih ke data pembantu daripada data utama. Jadi wawancara tetap harus untuk memvalidasi datanya gitu. Berita itu kan isinya kan laporan yang faktual dan aktual. Jadi bukan cuman tebak-tebakan doang, ini acaranya apa ya? Oh kayaknya ini, nggak boleh. Jadi kayak kita itu harus memastikan acaranya bener-bener ini, kapan terjadinya, bener-bener kapan, bener-bener di mana gitu. Namanya faktual. Terus aktual itu yang berita baru. Jangan kejadian 1 minggu lalu baru dibuat berita, itu basi. Oh, udah nggak bisa berarti ya? Bukan nggak bisa, cuman nilainya kurang aja. Nilainya kurang aja. Kalau ada berita yang lebih baru, dia pasti lebih digantikan. Makanya saran saya lagi nih, kayak kalian mau mau bikin koran itu jangan lama-lama durasinya, 10 hari sekali, 15 hari sekali itulah, jangan sampai sebulan sekali, itu udah basi semua beritanya. Terus kalau emang beritanya itu emang berita lama, emang terpaksa pakai berita lama, ya cari sisi yang kurang diketahui oleh orang lain. Kalau rubrik inspirasi santri itu kayak gimana Kak? Rubrik inspirasi santri ya, itu lebih ke biografi orang yang mempunyai pengaruh atau orang yang kayak ikut ada bisa diambil pelajaran lah gitu buat diambil inspirasi, namanya juga inspirasi santri kan. Bisa jadi kayak dari masyayikh kita sendiri
atau masyaih-masyaih luar gitu kan, yang eh, arti hidupnya itu wah banget masya Allah gitu kan. Terus bisa jadi dari ilmuwan, bisa jadi dari tokoh terkenal kayak misal Bill Gates, kita bisa ambil ininya gitu kan, ambil cara ngelola uangnya gitu. Terus ya sesuai lah apa ya ya biografi orang gitu namanya. Berarti diambil dari tokoh ya. Mm-mm, Secara tokoh. Bisa jadi kayak teman kalian yang dapat juara itu bisa jadiin inspirasi santri. Pokoknya semua tokoh, semua individu yang bisa menginspirasi kita sebagai manusia awam biasa ya, why not? Bisa jadi kok. Kira-kira kalau kita ngikut Hitler bisa nggak tuh? Jangan. Terlalu kontroversi ya. Stalin juga jangan. Iya, tadi. Kira-kira nih di zaman kakak ngejabat jadi ketua Alkalam Jurnalis nih, ada nggak tuh kira-kira kendala yang memang membuat kakak itu berat? Nih, Kayak yang berat ya tuh pas kan aku megang jabatan ketua itu ada di kelas 11 pertengahan sampai 12 awal ya. Lah, itu kan kayak lagi sibuk-sibuknya ya. Jadi kadang itu jadwal antara sekolah dan organisasi itu bentrok. 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 Jadi mau nggak mau harus pilih salah satu. Mau gedein nilai apa ngurusin organisasi Iya. gitu. Jadi kadang itu dilema juga. Kadang itu ada yang sama-sama penting, ditinggal itu ada impactnya sendiri. Terus ya udah alhamdulillah sampai sekarang bisa bisa ngejalanin lah gitu kan istilahnya. Terus yang kedua itu dulu di zaman aku itu orangnya dikit. Orang dikit. Orangnya dikit. Satu angkatan cuma 8 orang. Waduh. 8 orang itu udah ngurus tiga divisi kan. Iya. Kepotong satu ketua. Dulu udah 7 orang itu ngurusin divisi 3 itu kan. Jadi ada yang 2, ada yang 3 gitu kan. Terus yang disuruh terus ada satu juga gitu. Jadi kayak kadang tuh burn out. Iya. Jadi kayak capek gitu. Capek. Orang cuman dikit ngurusin kerjaannya banyak. Iya. Jadi kadang tuh ya gimana ya? Kadang tuh memang yang ngeluh capek, tapi ya namanya udah job desk, udah Iya. tugasnya ya, Iya. ya kita harus ngejalanin dengan ya penuh tanggung jawab lah istilahnya ya. Gak boleh salah-salahan gitu. Ya tapi dulu waktu kakak ngejabat nih, kira-kira ada nggak tuh yang sering dikoreksiin terus sama kakak nanggung itu semua? Jadi double gitu nanggungnya kak sampai capek. Oh, kebetulan ya saya itu korektornya dari angkatan saya itu saya sendiri sama teman saya satu namanya Vida cowok itu kadang tuh ada yang habis dikoreksi terus ternyata saya review lagi, oh kok masih jelek, kok masih kurang bagus gitu kan, kok masih kurang bagus, kok masih belum bener gitu secara kaidah kebahasaan. Terus ya akhirnya ngoreksi ulang banyak banget gitu. Jadi kayak ada itu beberapa momen memang semua correction aku tanggung sendiri. Kadang ada beberapa momen yang ditanggung berdua sama Pida, kadang juga ada beberapa momen yang ditanggung Pida sendiri juga ada. Ya fleksibel aja lah gitu. Berarti saling membantu. Saling membantu aja, Iya. nggak cuman ini milikku, ini milikmu, nggak ada hubungan, Iya, bukan. nggak Jadi kayak, egois. jadi kayak kita itu bekerja sebagai tim bukan sebagai individual. Iya, nah itu kan tadi ada kendala tuh, kakak berat banget kan ada kendala. Nah itu cara ngurusin solusinya itu gimana kak? Solusinya yang paling dasar itu dari diri sendiri ya. Dari diri sendiri itu harus punya pribadi yang mental baja gampangannya. Mental. Soalnya kan kendala kita kan ada di pengurasan mental dan tenaga ya. Jadi kita itu harus mental baja banget. Soalnya ya kalau kita itu juga harus ahli kalkulasi juga. Kalau misal aku ninggal ini, terus kerugiannya ini, aku ninggal ini, kerugiannya ini, pilihlah yang kerugiannya lebih nggak merugikan lah gampangannya gitu. Jadi kayak pinter-pinter kalkulasi, pinter-pinter manajemen resiko gitu. Iya. Terus punya mental baja. Mental baja maksudnya gimana ya? Kalau misal kerjanya banyak, burn out ya bolehlah santai-santai, tapi jangan sampai ninggal kerjaannya juga. Jangan ngasal-ngasal gitulah gampangannya. Cuman ya apa ya namanya orang kan kadang emang capek terus kayak ngeluh, aku gimana nih teman-teman nggak ada yang mau bantu, cuman aku doang gitu. Iya. Terus ya ada baiknya dikomunikasiin dulu kalau emang nggak bisa nggak bisa, teman-teman itu nggak bisa bantu, baru kita nanti nata diri sendiri, nata niat. Kita niat tuh gabung di jurnalis, digabung di organisasi, niatnya apa? Niatnya tuh apakah ingin cari cuman famous, cari ketenaran doang, atau emang ingin mengembangkan diri? Kalau emang mengembangkan diri ya jangan gampang capek. Maksudnya capek boleh, cuman jangan gampang nyerah gitu loh. Iya. Jadi jangan gampang memasrahkan tugas kita pada orang. Kalau kita bisa ya udah kerjain gitu. Intinya jangan jadi orang yang jadi si paling gitu. si Iya, paling jangan capek. jadi si paling Iya. capek, si paling ngurusin, Parah. terus jangan. Kita kan nggak tahu juga bebannya orang lain kayak gimana ya. Jadi ya kalau bisa tuh jangan, walaupun aku misal pernah jadi ketua tuh,
emang capek, tapi ada orang lain yang mungkin lebih capek dari aku. Misal editor, ini Iya. edit konten capek banget sampai malam gitu kan. Tapi kadang emang aku lebih capek. Jadi kan nggak ada yang paling capek itu nggak ada. Cuman sesuai porsinya masing-masing, sesuai tugasnya masing-masing aja. Oh gitu. Ini ada pertanyaan terakhir ya. Oke. Ada gak saran dan pesan untuk Alkolam jurnalis gitu? Kolam jurnalis ya. Sekarang eh, saran aku ya pinter-pinter deh. Kalian itu kalian ngatur waktunya. Jangan terlalu sebagai alumni ya, jangan terlalu kalian itu mengedepankan organisasi dan meninggalkan akademi. Kayak meninggalkan sekolah itu jangan. Soalnya ingat-ingat tujuan awal kalian itu gimana? Tujuan awal kalian itu dimondokkan ke sini, disekolahkan di sini itu untuk mencari ilmu. Organisasi itu cuma sampingan. Jadi jangan terlalu dibawa serius. Ya dibawa serius tapi jangan sampai mengalahin sekolah. Iya. Jangan sampai ngalahin pondok. Jangan kamu sampai bolos. Jangan sampai ninggal kegiatan pondok. Jangan sampai ninggal tugas itu demi organisasi. Jangan. Nanti kalau itu resikonya apa? Resikonya nama jurnalis, nama organisasi jadi Jadi jelek. jelek. Terus kayak tujuan orang tua kamu memondokkan kamu itu nggak tercapai. Durhaka nggak? Iya, Durhaka makanya. Terus dari segi organisasi ya, moga-moga kalian tuh bisa lebih solid lah, lebih solid, bonding ada bondingnya gitu. Kalau bisa itu malam apa gitu ngumpul terus bicarain apalah gitu kan. Kayak ya ngobrol-ngobrol biasa aja biar ada bondingnya, nggak sendiri-sendiri individual gitu kan gitu. Terus ya kalau bisa yang serius ngerjainnya ya, jangan asal-asalan. Terus kalau butuh bantuan nggak usah ragu buat ngomong, nggak usah sungkan. Sama-sama manusia, sama-sama makan nasi juga. Iya. Jadi selama tidak memberatkan, kayak misal emang itu sudah tugasmu dan kamu kurang bisa ya, coba bisa konsultasi ke lebih ahli, misal kak kelas bisa, atau misal ke pembina kalau emang di bidangnya, atau ke guru-guru lain. Itu nggak terbatas pada organisasi, semuanya, semua bidang itu kalau emang kamu belum bisa tanya, Iya, jangan ada diam-diam aja gitulah. ya, ada istilah gini Kak, malu bertanya. Sesat di jalan, Sesat di- bener banget. Tapi juga jangan kebanyakan tanya. Emang kebanyakan tanya, kadang itu kan orang itu ada ya orang yang nanya mulu, tapi nggak mau improvisasi sendiri gitu kan. Jadi itu kurang bagus juga. Bukan jelek, tapi kurang bagus, bisa mengganggu orang lain kan. Jadi orang tuh ya harus pintar-pintar lah. Kalau emang mentok nih, nggak bisa mikir lagi, bisa ngembangin sendiri lagi ya nanya nggak apa-apa. Tapi kalau emang masih bisa dikembangin, terus nanti kalau hasil kembangan kita itu udah kita rasa udah cocok di diri kita, kita konsultasi, validasi ke orang yang lebih ahli. Kesimpulan yang kita ambil udah bener apa enggak gitu. Kayak misal nih di jurnalis kan aku koran ya, spesialisasinya ngoreksi. Aku koreksianku ini udah aku koreksi, aku rasa udah bener. Terus aku coba deh serahin ke Pida, ke temanku yang tadi itu. Ternyata koreksianku itu ada yang masih kurang bener. Nah itu kan berarti kan kita tuh sebagai manusia tuh nggak selalu bener ya, ada salahnya ya. Ada salahnya. Al insan makhluk khata wa nisyan. Nah. Nah, itu. Jadi kita itu nggak boleh yang namanya itu ngerasa paling bener gitu. Jadi harus ada validasi dari orang lain yang lebih ahli atau setara dengan kita gitu kan. Oh, gitu. Jadi ya pesan aku yang pertama itu jangan ninggalin sekolah dan pondok demi organisasi. Hmm. Yang kedua, yang serius ngerjainnya. Terus yang ketiga itu jangan merasa si paling. Iya, jadi Itu doang sih. oke, jadi ini saya benar-benar mengucapkan terima kasih banget untuk kakak gitu yang udah meluangkan waktunya Iya, untuk sama-sama. datang ke Mawar Podcast gitu. Mm. Jadi bagi kalian semua yang ikut organisasi apapun itu, apapun yang sudah dibilang sama Kak Nadib itu semua bisa menjadi inspirasi buat kita. Ingat kata-katanya ada 3. Yang pertama, kita harus apa Kak? Yang pertama, Yang pertama tuh jangan pernah ninggalin sesuatu yang lebih penting demi sesuatu sampingan. tuh demi satu sampingan. Soalnya niat kita dari awal udah difokuskan untuk belajar, jangan kita ninggal untuk organisasi. Yang kedua, Kak, Yang kedua itu yang serius. Nah. Jangan cuma numpang organisasi, tidur-tiduran, cari enaknya aja, jangan. Sesuai tugasnya masing-masing dijalanin, yang serius, yang sungguh-sungguh. Terus yang terakhir itu jangan rasa si paling, soalnya manusia itu tepatnya salah. Insya Allah apapun yang disampaikan Kak Nadib ini bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. alamin. Bagi kalian yang sudah mengikuti MA Lanwar, siapapun itu, jangan lupa pantengin terus channel MA Lanwar, jangan sampai ketinggalan.
Maka dari itu, saya Muhammad Fahri pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.